Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Mu'in masih di dalam pembahasan rukun salat. Qala musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa kamutanaffilin, dan seperti salat sunnah. Kita lanjut pembacaannya. Faya juzu, maka boleh, lahu baginya orang, ayyusolliya, boleh apa? Salat. Boleh salat siapa orang an-nafla pada salat sunnah, qa'idan, hal dalam keadaan duduk, wa muttaji'an, dan hal dalam keadaan berbaring, ma'al kudrati, disertai dengan kemampuan, alal qiyami, atas berdiri, awil qu'udi, dan duduk. Jadi untuk salat sunnah bagi orang yang salat, bagi orang yang sholat sunnah itu diperbolehkan sholat duduk atau sholat berbaring meskipun dia mampu untuk berdiri dan untuk duduk. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang normal dia mampu berdiri, ini kita lagi membahas sholat sunnah. Orang ini mampu berdiri, maka boleh duduk. Atau orang ini mampu duduk, maka dalam hal sholat sunnah orang ini boleh berbaring. Wa yazamu, dan wajib, al-muttaji'a, akan berbaring, al-qu'udu, apa duduk, liruku'i, untuk ruku, wasujudi, dan sujud. Jadi wajib ketika orang sholat dengan berbaring, orang sholat dengan berbaring, ketika ruku dan sujudnya dia wajib duduk. Seperti itu. Jadi berbaring dengan lambungnya yang kanan di bawah, wajah dan seluruh depan, bagian depan dari muka ke kaki ini menghadap kiblat. Jadi wajah bagian depan orang ini menghadap kiblat. Nah, dia sholat berbaring, maka tatkala dia ruku dan sujud, wajib dia menghadap ke arah kiblat. Wajib ruku dan sujud duduk seperti itu dan menghadap kiblat. Nah, jadi apa namanya, kaidah atau aturan orang sholat berbaring ya seperti itu. Dia tatkala berdiri dia berbaring, tapi tatkala waktu ruku dan sujud dia duduk. Duduk dengan tentunya menghadap kiblat. Kemudian amma mustalqiyan, adapun mustalqiyan, orang sholat dalam keadaan celentang, fala yasihu, maka tidak sah. Fala yasihu, maka tidak sah apa salat. Wa amma ini adapun mustalqiyan, adapun orang yang sholat dalam keadaan celentang, fala yasihu, maka tidak sah. Orang yang sholat dalam keadaan celentang ini, ya, ma'a imkanil ittija'i, bersama memungkinkan atau disertai memungkinkannya dia berbaring. Wafil majmu', dan di dalam kitab al-majmu'. Jadi saya jelaskan dulu bahwasanya orang yang sholat celentang ini tidak sah. Tidak sah orang celentang namun dia mampu untuk berbaring. Nah, seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena kalau orang udah sholat celentang artinya dia main-main. Itu apa namanya, celentang ini khusus bagi orang yang tidak mampu. Karena tua, karena sakit kepayahan, karena memang sudah tidak berdaya. Namun kalau orang yang normal ini tidak boleh. Walaupun salat sunnah. Tetapi bagi duduk atau berbaring, ini boleh. Walaupun dia mampu berdiri, seperti itu. Hanya saja pahalanya berkurang. Kalau dia salat sunnah duduk, pahalanya setengah dari berdiri, seperti itu. Kalau dia salat berbaring, pahalanya setengah dari duduk. Tapi celentang ini tidak boleh sama sekali. Wafil majmu', dan di dalam kitab al-majmu', itolatul qiyami. Itolatul qiyami ini adalah adapun memanjangkan berdiri, afdalu, ialah lebih utama, min taksir rokaati, dari memperbanyak rokaat. Jadi di dalam kitab al-majmu' yang ditulis oleh Imam Nawawi ini,
berdiri di dalam sholat yang lama itu, lamanya berdiri adalah lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Ketika seseorang sholat 2 rakaat, tapi yang dibaca suratnya panjang, ketimbang ini lebih utama ketimbang orang sholat banyak 10 rakaat misalkan, tapi suratnya pendek. Nah, jadi memperlama berdiri itu lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Wa fi raudhah, dan di dalam kitab raudhah tatwilus sujud. Adapun memperpanjang sujud afdolu ialah lebih utama min tatwili ruku dari memperpanjang ruku. Nah, di dalam kitab raudhah yang juga ditulis oleh Imam Nawawi bahwasanya memperpanjang sujud itu lebih utama daripada memperpanjang ruku. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Masih di dalam pembahasan rukun salat. Rukun salat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Warabi'uha, dan adapun nomor 4-nya rukun salat. Qiraatu Fatihatin ialah membaca surat Al-Fatihah. Kulla raqatin, kepada setiap rakaat, fi qiyamiha, di dalam berdirinya salat. Nah, jadi ini rukun yang keempat ya, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Kalau zuhur 4 rakaat ya 4-4-nya baca. Nah, seperti itu ya. Di dalam berdirinya. Kalau sholat yang orang yang sakit ya di dalam duduknya, seperti itu. Jadi kan kalau orang yang sakit kan sholatnya boleh duduk, maka di dalam duduknya itu. Li khobari syaikhaini, karena ada hadis dari 2 syekh, yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi kalau di dalam hadis 2 syekh ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau di dalam fikih 2 syekh yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, seperti itu ya. Hadisnya pala sholata, tidak ada sholat itu maujud liman bagi orang lam yaqra, yang tidak membaca siapa siman bi fatihatil kitabi, dengan surat Al-Fatihah, akan surat Al-Fatihah, ai fi kulli raqatin, maksudnya adalah di setiap dalam setiap rakaat. Jadi memang ada hadisnya tentang hal ini. Dan Nabi SAW la yaqra la sholata, tidak ada sholat. Artinya la tasihu, tidak sah sholatnya liman, bagi orang lam yaqra, yang tidak membaca siapa man bi fatihatil kitab, kepada surat Al-Fatihah. Fi kulli raqatin, maksudnya adalah di dalam setiap rakaat. Illa raqata masbukin, kecuali rakaatnya makmum yang masbuk, orang yang masbuk. Nah, fala tajibu, maka tidak wajib apa Al-Fatihah alaihi, atasnya orang yang mabuk, fiha, di dalamnya rakaat, haisu, sekiranya lam yudrik, yang tidak mendapati siapa imam makmum masbuk, zamanan, akan suatu waktu, yasa'u, yang mencukupi atau yang memuat apa waktu, Al-Fatihata, kepada surat Al-Fatihah, minal qiyami al-imami, min qiyami al-imami, dari berdirinya imam. Nah, jadi kecuali pengecualian orang yang masbuk. Maka orang yang masbuk ini tidak wajib di dalam rakaat tersebut dia membaca surat Al-Fatihah. Kan masbuk ini orang yang tertinggal ya. Orang tertinggal, misalkan imam sudah mau ruku, dia baru datang, itu namanya masbuk. Maka makmum ini tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Tidak wajib atasnya surat Al-Fatihah. Yang tidak yudrik, lam yudrik, maksudnya yang tidak mendapati atau yang tidak menututi makmum masbuk tersebut kepada waktu yang memang waktu itu tidak mencukupi akan membaca surat Al-Fatihah di dalam berdirinya sang imam, seperti itu ya. Misalkan seseorang datang, imam udah baca Al-Fatihah dan suratnya 1 ayat lagi, imam datang, makmum masbuk datang, dia langsung takbir. Nah, ketika dia baca surat Al-Fatihah kan nggak mungkin, karena waktunya imam itu mau ruku. Nah, kondisi kayak gini, seperti ini, maka tidak wajib
Al-Fatihah bagi si makmum masbuk tersebut yang memang alasannya dia tidak akan dapat mendapati waktu yang memang mencukupi membaca surat Al-Fatihah. Walau fi rokaatin, walau fi kulli rokaati. Nah, maksudnya adalah sekalipun di setiap rokaat, sekalipun di setiap rokaat dia tertinggal Al-Fatihah, ya ini tidak mengapa, makmum ini tidak mengapa karena memang ditanggung oleh imam. Bisa bokihi karena mendahului imam fil ula di dalam rokaat yang pertama. Ini alasannya. Nah, kemudian watakhalu fil makmumi dan tertinggalnya makmum anhu darinya imam. Nah, ini alasan yang kedua. Jadi sekalipun hal tersebut terjadi setiap rokaat, artinya tidak membaca Al-Fatihah makmum ini di setiap rokaat. Nah, sebab mendahului imam di rokaat awal. Artinya ketika dia datang, imam sudah mau ruku. Nah, ini kan imam mendahului ya. Dia nggak sempat baca surat Al-Fatihah ini. Nggak apa-apa. Watakhulu fil makmumi atau tertinggal, terbelakang makmum darinya imam. Nah, ini contohnya. Bizahmatin. Bizahmatin ini dengan apa namanya berdesakan. Karena berdesakan sehingga tidak ikut bareng, tidak sempat ikut bareng bersama imam karena dia sibuk berdesakan. Nah, maksudnya mau imam udah mulai dia masih berdesakan aja. Nah, dia masih berdesakan saja. Nah, hal kayak gini ini ujur syar'i. Maka telatnya dia itu tidak masalah ya, seperti itu. Tidak membaca surat Al-Fatihah baginya si makmum ini tidak masalah. Aunisyanin ataupun lupa. Lupa, nggak masalah namanya lupa. Aubutni harokatin atau lambatnya gerakan karena memang mungkin udah tua, udah sepuh sehingga gerakannya lambat, maka ini tidak juga masalah. Nah, jadi kondisi-kondisi yang dicontohkan tadi bisa saja seseorang makmum ini tidak membaca Al-Fatihah sama sekali di dalam sholatnya. Nah, seperti itu karena memang tertinggal oleh sang imam. Falam yakum. Kemudian tidak berdiri siapa makmum minas sujudi dari sujud. Nah, fikullin di setiap mimma dari rokaat. Nah, ba'daha yang setelah rokaat pertama illa kecuali wal imamu sedangkan adapun imam rokiun ialah ruku. Fayatahammalu maka menanggung al imamu siapa imam al mutahhiru imam yang suci maksudnya fi ghairi rakaati di dalam selain rakaat az-zaidati yang lebih apa rakaat al-fatihata kepada surat al-fatihah au baqiyataha atau sisanya al-fatihah anhu darinya makmum masbuk. Nah, nih. Jadi ini sebab-sebab tertinggal makmum. Nah, tertinggal makmum. Satu berdesak-desakan. Kedua lupa. Ketiga atau lambatnya gerakan karena udah sepuh mungkin. Nah, sehingga makmum tidak berdiri dari sujud pada setiap rokaat melainkan imam sedang ruku. Artinya makmum ini aturan kan bangun dari sujud. Nah, makmum ini aturan bangun dari sujud. Karena memang gerakannya lambat, imam kan udah berdiri lama. Sehingga dia lambat atau gerakannya lambat atau hal apapun, dia berdiri atau belum sempat berdiri atau berdiri baru sebentar, baru membaca surat Al-Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah ruku. Nah, ini keadaan-keadaan ini yang sering terjadi. Maka kondisi ini adalah makmum adalah ditanggung oleh imam. Seperti itu ya. Maka imam ini juga harus suci, ya, suci. Jadi berat sekali ini menjadi imam. Nah, dia harus menanggung semuanya. Nah, fi ghairi rakaati zaidati di selain rakaat tambahan. Nah, artinya apa? Ketika johor 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, imam lupa, kemudian dia berdiri. Sholat johor aturan 4 rakaat, aturan salam, imam masih berdiri. Nah, menjadi rakaat yang kelima. Nah, maka makmumun misalkan dia lupa juga, makmum ikut berdiri. Maka kondisi rakaat tambahan adalah imam tidak menanggungnya seperti itu ya. Nah, jadi saya ulang,
Fayatahammalu al-imamu al-mutahhiru fi ghairi raqati zaidati al-fatihata. Nah, ini dia poinnya. Nah, maka dalam kondisi keterbelakang makmum tertinggal itu tidak sempat membaca Al-Fatihah karena memang disebutkan alasannya tadi, fayatahammalu. Nah, fayatahammalu menanggung siapa imam al-mutahhiru yang suci di selain rakaat tambahan. Menanggung apa? Al-Fatihata akan surat Al-Fatihah. Au baqiyataha atau sisanya Al-Fatihah yang memang makmum itu sudah sempat membacanya walaupun sedikit. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Walau ta'akhkhara, dan jika mengakhirkan masbukun siapa makmum masbuk, lam yastagil, yang tidak sibuk siapa makmum masbuk bisunnatin dengan perkara sunnah. Li'itmamil fatihati, untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Falam yudrik, kemudian tidak menututi atau tidak mendapati siapa masbuk al-imama kepada imam, illa kecuali wahwa adapun imam mu'tadilun ialah beriktidal. Lagot, ini jawabnya. Maka sia-sia rakaatuhu, apa rakaatnya masbuk. Nah, apabila makmum masbuk yang tidak tersibukkan dengan hal-hal yang sunnah. Jadi makmum udah masbuk, memang ia tidak menyibukkan hal yang sunnah. Nah, maksudnya dia melakukan untuk menyempurnakan Al-Fatihah. Artinya, misalkan gini, makmum masbuk, kemudian imam itu mau ruku. Artinya, dia takbir si makmum ini, imam mau ruku. Tatkala ruku, harusnya si makmum ikut ruku. Harusnya ikut ruku. Walaupun dia lagi membaca surat Al-Fatihah, maka tetap ikut bersama imam. Nah, jadi jangan menyempurnakan Al-Fatihah. Dia ikut bersama imam. Ketika dia menyempurnakan Al-Fatihah dan tidak sempat atau tidak mendapati imam, kecuali dia bangun lagi dan beriktidal, lagots, maka sia-sia. Nah, di sini lagots, maka sia-sia rakaatuhu, rakaatnya masbuk. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi apa? Rakaatnya tidak dihitung kalau begini caranya, seperti itu. Kemudian ma'a basmalatin, beserta basmalah. Jadi Al-Fatihah itu maksudnya beserta basmalah. Basmalah bagian surat Al-Fatihah. Au ma'a qiraatil basmalati, maksudnya adalah beserta membaca basmalah. Fa innaha, karena sesungguhnya basmalah, ayatun ialah ayat. Nah, minha darinya Al-Fatihah. Jadi memang ada ulama yang lain mengatakan basmalah ini tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Nah, cuman kita mengamalkan tentang Al-Fatihah, Bismillah itu di dalam termasuk ayatnya dari surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Li'annau, karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qara'aha, membaca siapa Nabi pada basmalah. Summal Fatihata, kemudian Al-Fatihah. Wa'addaha, dan menghitung siapa Nabi pada basmalah, ayatan akan satu ayat. Minha darinya Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita ikut Nabi. Nabi membaca Al-Fatihah beserta basmalah dan menghitung satu ayat. Basmalah ini akan ayat daripada surat Al-Fatihah. Wakadha, dan demikian juga, demikian pula ayat mingkulis suratin, dari setiap surat. Ghairi baro'atin, yang selain surat baro'ah, surat At-Taubah. Jadi demikian juga basmalah juga termasuk bagian ayat dari setiap surat selain surat baro'ah. Nah, ini pendapat para ulama ya. Jadi maksudnya ketika mau baca surat ya pakai basmalah dulu, tidak masalah. Nah, pakai basmalah. Ada ulama yang mengatakan seperti keterangan ini, redaksi ini, bahwa demikian pula di setiap surat itu basmalah itu termasuk dari ayat itu, ayat dari surat itu, seperti itu. Nah, tetapi selain baro'ah, karena baro'ah ini tidak ada basmalah. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.